Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di channel Mahmud Badarudin. Semangat pagi sobat pembelajar, balik lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Nah, untuk hari ini sebelum kita mulai untuk pembelajaran, alangkah baiknya saya ingin mengingatkan kembali untuk kita semua bahwasanya gunakan masker ketika kalian beraktivitas di luar rumah. Karena kenapa? Karena sekarang jumlah terkonfirmasi positif itu semakin nanjak setiap harinya, semakin banyak. Maka alangkah baiknya, entah kalian percaya atau tidak dengan adanya virus COVID-19, masker harus tetap digunakan. Karena dengan menggunakan masker, kalian menyelamatkan diri kalian dan menyelamatkan kita. Dan dengan saya memakai masker, maka saya pun menyelamatkan diri saya dan kalian. Seperti itu. Oke, lanjut kita ya ke pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai himpunan. Nah, kemarin kan sudah belajar himpunan. Namun di sini kita akan belajar bagaimana cara merubah himpunan menjadi diagram Venn dan hubungan antara himpunan. Di sana ada himpunan saling lepas, tidak saling lepas, himpunan yang sama, yang ekuivalen. Nah, hal-hal tersebut itu kayak gimana nanti bakal dijelaskan. So, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Namun sebelumnya, jika kalian belum like video ini, silahkan di like terlebih dahulu video ini, di share, di subscribe, dan kemudian di komen di kolom komentar. Oke, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Oke sobat pembelajar, telah tadi disampaikan, hari ini kita akan belajar bagaimana cara merubah himpunan menjadi diagram Venn, terus hubungan antar himpunan. Nah, untuk yang pertama di sini kita akan belajar mengenai merubah himpunan menjadi diagram Venn. Nah, himpunan sendiri di video sebelumnya sudah dijelaskan. Ada himpunan semesta, himpunan utama, dan himpunan yang lain. Tapi di sini kita akan fokus ke dua hal. Yang pertama itu adalah himpunan semesta, yang kedua adalah himpunan utama. Nah, untuk diagram Venn sendiri itu yang kayak gimana sih gitu ya. Nah, mungkin sebenarnya kalian sudah belajar ketika SD terlebih dahulu. SD dulu ya. Bagaimana diagram Venn itu dan bagaimana cara membuatnya. Nah, diagram Venn itu bentuknya kotak seperti ini, bentuknya kotak seperti ini. Nah, di sini kan ada himpunan semesta dan himpunan utama. Untuk himpunan semesta bisa dituliskan di setiap ujung-ujungnya. Misalkan di sini S, atau enggak di bawahnya juga boleh S. Di ujung sini juga boleh, di ujung sini juga boleh. Jadi bebas di mana aja. Nah, nanti ada contoh-contoh ketika nulis S-nya itu di kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Oke, selanjutnya, nah S di sini menunjukkan bahwa dia himpunan semesta gitu ya. Nah, terus selanjutnya di sini ada bulat. Di atasnya ada tulisan A. Nah, maka dia yang bulat ini disebut himpunan utama. Nah, himpunan utamanya adalah himpunan A, seperti itu. Di dalamnya anggotanya ada A1 dan A2, seperti itu. Nah, terus ini apa nih yang di luar nih? S1, S2, S3, S4, S5. Nah, itu adalah anggota dari himpunan semesta. Namun dia bukan anggota himpunan A, seperti itu, sehingga dia tidak dituliskan. Namun yang di dalam lingkaran A, nah dia tuh termasuk himpunan semesta gitu. Nah, untuk jelasnya kita lihat contoh aja kali ya. Nah, untuk contoh di sini saya menyiapkan dua contoh. Yang pertama contohnya. Nah, di sini petunjuknya nyatakan himpunan berikut dalam diagram Venn. Yang pertama, diketahui S himpunan semestanya adalah 1 2 3 4 5 6 7 dan himpunan utamanya adalah M.
M-nya itu adalah 257. Nah, untuk membuat diagram Venn soal tersebut, pertama kalian buat kotak seperti ini dulu. Nah, di ujungnya dituliskan huruf S. Dia menandakan himpunan semesta. Tadi saya bilang ya, nggak harus di kanan atas. Boleh di kiri atas, kiri bawah, atau kanan bawah. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita tuliskan himpunan utamanya terlebih dahulu. Jadi kita buat lingkaran. Kita buat lingkaran seperti ini ya. Terus ditulis himpunan utamanya itu himpunan apa di sini? M ya, maka di atasnya ditulis huruf M. Nah, seperti ini. Kemudian kita tulis anggota dari himpunan utamanya. Berapa aja? Ada 2, 5, dan 7. Nah, kita tulis di dalam lingkarannya. 2, 5, dan 7 seperti ini. Nah, untuk selanjutnya lihat di himpunan semesta. Kan di himpunan semesta itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, untuk angka 2, 5, dan 7 sudah ada di dalam lingkaran. Maka sisanya dituliskan di luar lingkaran dengan penempatan yang diacak. Jadi satunya mau di mana bebas. Jadi misalkan saya satunya di ujung sini, terus berarti di sini 3, di sini 4, di sini 6. Seperti itu. Nah, selesai untuk contoh nomor 1. Sekarang masuk contoh nomor 2. Nah, contoh nomor 2 di sini bilangan semestanya 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, himpunan A-nya 0 dan 2, dan himpunan B-nya 0, 6, dan 8. Sama seperti tadi, kita buat himpunan utamanya dulu. Nah, sekarang lihat di sini. Ada yang ganjil nggak di antara dua himpunan utama, antara A dan B? Di situ ada yang sama ya. Ketika ada yang sama, maka lingkarannya itu berpotongan atau berhimpit. Nah, jadi gini, saya tulis ya di sini ya. Ada yang sama, maka bentuknya seperti ini nih. Nah, kalau ada yang sama begini. Kalau tidak ada, maka dia misah-misah gitu. Nah, kalau nggak ada misah begini. Kalau ada gabung. Sekarang lihat di situ ada kan? Karena ada berarti ada yang berpotongan. Kita buat. Nah, ada yang berpotongan gini kan? Nah, kita tulis deh di masing-masing lingkarannya. Himpunannya apa? Karena di sini A dan B, maka kita tulis A dan B. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk yang di tengah ini yang berpotongan, tuliskan angka atau anggota yang ada di dua himpunan utama. Nah, lihat di sini. Di A kan 02, di B 0, 6, 8. Yang sama kan 0, maka 0 kita tulis di pertengahan ini. Nah, seperti itu. Kemudian lihat di sini, A-nya kan 0 dan 2. 0-nya udah ditulis. Berarti yang belum ditulis 2 kan? Nah, kita tulis di lingkaran A-nya 2 seperti ini. Nah, selanjutnya B, 0-nya udah ditulis, yang belum 6 dan 8. Kita tulis dah 6 dan 8 seperti itu. Nah, sekarang himpunan utamanya udah ditulis. Himpunan semestanya ada yang belum ditulis atau belum? Nggak ada. Nah, disitu kan ada 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. 0-nya udah ditulis, 2-nya udah ditulis, 6-nya udah, dan 8-nya udah. Yang belum 4 sama 10. Nah, maka ditulis di luar lingkaran. Jadi kita tulis di sini 4 dan 10. Sehingga jawabannya adalah seperti ini. Gitu. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanya melalui email atau melalui DM Instagram. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai hubungan antar himpunan. Nah, untuk hubungan antar himpunan di sini ada 4 hubungan. Yang pertama adalah hubungannya saling lepas. Nah, maksudnya saling lepas itu yang kayak gimana gitu ya? Kok saling lepas gitu ya?
Nah, ternyata yang saling lepas itu adalah dua himpunan atau lebih. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu ya. Tapi biasanya untuk tingkat sekolah menengah pertama itu adalah dua himpunan. Nah, dua himpunan atau lebih yang tidak memiliki persekutuan. Nah, maksudnya persekutuan itu apa sih? Nah, ternyata maksud dari persekutuan adalah tidak ada anggota yang sama gitu. Nah, maksudnya tidak ada anggota yang sama gimana? Nah, sekarang kita coba lihat contoh ya biar lebih jelas. Nah, contohnya nih, diketahui himpunan A itu 1, 3, 5 dan himpunan B 2 dan 4. Pertanyaannya, apakah A dan B saling lepas? Jawabannya iya. Kenapa iya? Karena anggota di A dan B tidak ada yang sama. A-nya kan 135 dan B-nya 24. Jadi kalau misalkan digambar di diagram Venn, maka bentuknya seperti ini. Gitu. Gimana, ada pertanyaan? Jika ada silakan langsung tanyakan saja. DM Instagram saja biar lebih cepat untuk direspon. Nah, selanjutnya nih, kalian bisa coba sendiri. Soalnya diketahui P adalah himpunan X di mana X-nya berada di antara 2 dan 6. X-nya bilangan bulat dan Q-nya adalah faktor dari 7. Apakah P dan Q saling lepas? Kemudian buatlah diagram Venn-nya. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua di sini himpunan tidak saling lepas. Kalau tadi saling lepas, maka ini tidak saling lepas. Nah, maksud tidak saling lepas itu yang kayak gimana sih gitu ya? Nah, ternyata himpunan yang tidak saling lepas adalah dua himpunan atau lebih yang memiliki persekutuan. Namun tidak semua gitu. Misalkan ada yang sama lah gitu ya, intinya. Ada ya, bukan semua sama. Tapi ada. Ada itu berarti kan beberapa. Misalkan ada 1 atau 2 atau 3 gitu. Enggak semuanya. Nah, contohnya gimana? Misalkan saya punya himpunan M. Himpunan M itu isinya misalkan apel, anggur, dan alpukat. Dan himpunan N. N itu isinya cherry, strawberry, sama apel. Nah, pertanyaannya, apakah M dan N saling lepas? Nah, jawabannya enggak atau tidak. Kenapa tidak? Karena terdapat anggota M yang juga merupakan anggota di N. Apa itu? Apel. Kan di M ada apel, di N juga ada apel gitu. Maka M dan N tidak saling lepas. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Jadi apelnya di tengah, cherry ada di N, strawberry ada di N, anggur ada di M, alpukat ada di M. Gitu ya. Apakah jika ada pertanyaan silakan langsung DM Instagram saja di @mahmudbadarudin6262. Oke, untuk yang ketiga di sini adalah himpunan sama. Nah, himpunan sama itu yang kayak gimana gitu ya. Jadi himpunan yang sama adalah dua himpunan atau lebih yang anggotanya sama. Jadi A sama dengan B gitu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh nih. Contohnya, apakah himpunan K yaitu ada huruf S, A, P, dan U, dan L, ada kata U, kata S, kata A, kata P adalah himpunan yang sama? Nah, jawabnya adalah iya. Kok bisa gitu ya disebut himpunan yang sama? Karena anggotanya itu sama. Siapa aja anggotanya? A, dua-duanya ada huruf A. P, dua-duanya ada huruf P. S, dua-duanya ada huruf S. U, dua-duanya ada huruf U. Sehingga K dan L adalah himpunan yang sama. Untuk diagram Venn-nya seperti ini. Jadi lingkarannya satu aja, tapi itu ditulis huruf K dan huruf L gitu ya. Sekali lagi jika ada pertanyaan silahkan langsung DM saja di Instagram @mahmudbadarudin6262. Oke, untuk yang terakhir nih, di sini ada namanya himpunan ekuivalen. Wah, pasti baru pada ngedenger ya kata ekuivalen gitu. Nah, di sini kita coba lihat
kita ulik apa sih ekuivalen itu. Nah, himpunan yang ekuivalen adalah dua himpunan atau lebih yang banyak anggotanya sama. Nah, kemarin kan udah tahu ya cara menentukan banyaknya anggota. Nah, contohnya seperti ini nih. Apakah himpunan V yang terdiri dari 1, 2, dan 3 dan himpunan W yang terdiri dari Anto dan Ani ekuivalen? Nah, untuk menjawabnya kita tinggal hitung saja banyak anggota dari masing-masing himpunan. Nah, misalkan nih himpunan V, kan dia ada 1, 2, dan 3, maka anggotanya ada 3. Kenapa 3? 1, 2, 3, ada 3 kan, maka himpunannya banyaknya anggota ada 3. Nah, terus himpunan W, dia kan ada Anto sama Ani. Anto dan Ani, berarti banyaknya anggota ada 2. Nah, lihat di sini. NV sama dengan 3, NW sama dengan 2. Dia kan beda ya. Maka NV tidak sama dengan NW karena beda. 3 sama 2 kan nggak sama. Karena beda jumlahnya, maka V dan W tidak ekuivalen. Seperti itu. Jadi ingatnya, kalau ekuivalen banyaknya anggota sama. Kalau himpunan sama, itu artinya anggotanya sama semua. Kalau saling lepas, anggotanya nggak ada yang sama. Kalau tidak saling lepas, maka ada anggota yang sama. Nah, untuk lebih mengerti, saya sudah menyiapkan soal latihan. Di sini saya tulis latihan kuy. Gitu. Nah, jadi saya sudah menyiapkan soal latihan. Silahkan nanti dicoba, dikerjakan, biar lebih mengerti gitu ya. Oke, untuk soal latihannya adalah sebagai berikut. Nah, bagaimana sobat pendidikan, sobat pembelajar? Video pembelajaran tadi mudah dan menyenangkan, bukan? Nah, jika kalian ada pertanyaan mengenai masalah yang tadi dijelaskan, silahkan boleh email ke badarudinmahmud070@gmail.com atau bisa DM di Instagram @mahmudbadarudin6262. Nah, silahkan di follow Instagram saya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jika ingin di fallback silahkan DM, maka insya Allah akan saya fallback. Seperti itu. Oke, untuk video pembelajarannya seperti itu. Sekali lagi saya ingatkan, buat kalian yang belum like video ini silahkan di like terlebih dahulu. Mudah kok, tinggal pencet yang tanda jempol. Terus kemudian share video pembelajaran ini agar video pembelajaran ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Selanjutnya di subscribe, karena dengan subscribe kalian telah membantu saya dan membantu kita semua dalam kegiatan pembelajaran. Jangan lupa di komen juga, karena dengan komen kalian sudah mengisi daftar hadir. Seperti itu. Oke, kalau gitu saya cukupkan saja untuk video pembelajaran hari ini. Saat ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.